Halo, selamat datang di Belajar Bahasa Padang bersama Ridwan Remin. Apa deh? Ini gak ada tagline-nya? Gak ada tagline-nya. Kayak gitu aja, ngobrol santainya aja. Bang Ridwan Remin dari Stand Up Indo Bogor dan juara 1 Suci 7. Iya, betul. Itu emang harus masih bawa komunitas ya? Udah. Bang Ridwan Remin adalah stand up comedian profesional nasional yang ada di Indonesia. kayak kurang kuat gitu namanya kalau nggak ada komunitas ya. Enggak, kan maksudnya ntar yang nonton nggak tahu gitu. Oh, Bang Ridwan itu tahu pasti. Kayaknya lebih nggak tahu stand up Indo Bogor sih. tahu. Karena kan mungkin ini anak Padang juga nonton ini dulu. Apa? Tuh kita ini ketemu di LKS dulu. Oh, nonton LKS anak-anak stand up Indo Bogor. Iya, kita ketemu sama stand up Indo Bogor dan Padang dibantai 8-0. Sama Bogor? Iya. Aduh. Waktu itu nonton kan Bang ya? Kayaknya sih nonton, gue lupa sih. Iya, gue ngeliat lu datang waktu itu. Sama teman-teman yang lainnya gitu. Itu awal mula gue ngeliat Bang Ridwan Remin gitu. Karena sebelumnya gue ngeliat lu tuh di Metro. Dan waktu itu pernah ke Padang di acara Metro on Campus di Unan. Ini mungkin anak-anak Unan yang pernah lihat Bang Remin secara langsung, nah. Iya, undang lagi lah. Boleh dong. Gua seneng makan ini, Indomie di Padang. Kenapa? Pakai bumbunya kayak bumbu khas Padang gitu kan, ditambahin kan? Iya benar, pakai sambal cabai-cabai jadi, gitu. Iya, nggak Indomie banget gitu. Oh, tapi lu suka? Suka gua. Kebanyakan orang yang datang ke Padang itu agak kaget ngeliat itu. Lihat mie itu karena dia biasanya kalau pesan mie ya mie aja, mie pakai sayur udah gitu ada. Enggak lah, lebih kerasa lah itu kaldunya. Jadi kuahnya tuh lebih kerasa. Itu makan di mana lu? Di pinggir jalan. Di kampus. Oh, ada tempatnya namanya Malibuana itu di pinggirin di Bang, pinggir jalan tapi suasananya tuh alam gitu. Oh. Kayak di Bogor. Jadi bisa bisa anjing. Bisa langsung lihat pemandangan. Ya, alam. Bisa langsung lihat pemandangan alam gitu, enak, suasana dingin gitu. Tapi Bogor juga termasuk wilayah dingin kan? Di Bogornya, iya. Tapi lu tinggalnya di Bogornya? Enggak, di Cibinong gua. Oh, Cibinong. Iya, enggak dingin tapi gerah juga enggak, ya lumayan lah. Oh, berarti lu bukan masuk teritorial daerah Bogor berarti? Bogor kabupaten tapi kalau Bogor kota tuh kecil. Nih, segini nih. Segini doang, bisa dibawa kemana-mana di kantong. Kecil, Bogor kota tuh kecil. Nah, yang luasnya itu kabupatennya. Nah, gue salah satunya di Cibinong kabupaten. Oh gitu, iya. Sekarang kesibukan lebih banyak main di konten podcast. Sekarang lagi, nggak sekarang aja sih, dari kemarin juga sibuk. Iya, itulah yang saya suka dari Ridwan Remin. Iya. Sibukannya sekarang stand up ya, masih virtual, off air, terus podcast sekarang baru rilis. Terus film juga jalan tahun ini, lagi jalan. Ini. Lagi syuting berarti? Lagi syuting. Ini gue lagi acting kan ini. Pura-pura ramah. Tapi kan ini modalnya kamera doang. Kalau itu kan ada alat banyak gitu ya. Ya itu sih 3 tuh kayaknya. Lagi konsisten banget ya sekarang. Sama YouTube lagi. YouTube pasti tahu lah nonton. Iseng-iseng gua. Untuk orang-orang yang belajar stand up mah kayaknya kesana juga merhatiin tuh. Tapi sekarang udah nggak ada konten belajar stand up sendiri. Tapi yang lama-lama maksudnya masih naik terus kan penontonnya kan? Iya, yang lama-lama masih ada. Tapi yang baru-baru sekarang banyaknya ngobrol. Karena kata gua, ngapain gua ngajarin orang? Iya juga sih. Tapi nggak apa-apa tau Bang, orang-orang yang mungkin penasaran gimana ilmu stand up lu. Karena kan gua tahu lu termasuk yang rapi gitu penulisannya. Iya, tapi sebenarnya kalau belajar benerannya enakan ketemu gitu. Kalau di komunitas aja kan sebenarnya nggak bisa langsung kita buka kelas sharing terus ngasih tahu, oh gini cara bikin setup, gini cara bikin punchline. Sebenarnya yang paling efektif tuh kita harus tahu kebutuhan mereka apa gitu. Oh, jadi kayak lu ngobrol dulu bawain materi lu, setelah itu lu bedah gitu atau apa gitu cerita. Nggak, biasanya kalau di komunitas tuh dari nongkrong, dari open mic. Nonton tuh, misalnya nih orang lemahnya di apa sih gitu. Oh, mungkin public speakingnya. Berarti kan nggak usah diajarin materi. Diajarinnya ngomong gitu. Oh gitu. Jadi ya kalau di YouTube berarti secara luas aja ya. Iya, makanya susah ininya ngejelasinnya. Gue mau ngejelasin apa ya? Makanya kadang gue baru bikin konten itu ketika gue udah punya materi baru. Oh. Gitu. Jadi gue udah nemu nih cara bikin materi yang sekarang nih, baru gue kasih tahu gitu. Oh, gitulah. Kalau misalnya pengen belajar stand up, langsung aja ke YouTube-nya Bang Ridwan Remin.
Bang ini asli Bogor atau Bogor, asli Bogor. Asli Bogor gitu. Iya. Bahasa Sunda oke lah ya. Ya, sedikit-sedikit. Gue tuh ngerti orang ngomong Sunda, tapi guanya jarang ngomong Sunda. Enggak terbiasa. Iya, kayak ngerasa nggak pantas aja. Muka gue tuh lebih ini banget kan. Apa? Jakarta banget. Iya. Ya, emang wajah Sunda? Ada wajah Sunda. Ada pokoknya lembek lah kayak peyem. Aduh. Gue kalau dengerin orang gue ngerti. Ngerti. Di rumah juga banyak yang masih ngomong bahasa Sunda, tapi gue nyautinnya pakai bahasa Indonesia. Berarti lu nggak pernah sesekali ngomong pakai bahasa Sunda apa gitu, komunikasi sama orang? Pernah juga. Maksudnya jarang atau apa? Jarang banget. Kalau sama Soleh Solihun kemarin bikin konten pakai bahasa Sunda gitu. Terus kelihatan, anjing nggak pantas banget gue ngomong gitu. Pas lu nontonnya? Iya, sama Mike Denny juga waktu bikin konten banyak kan ngomong bahasa Sunda. Cuman gitu, kok gue kayak nggak pantas ya gitu. Merasa nggak pantas sendiri. Mungkin pantas di bahasa lain ya. Gue lebih jago di Inggris sih. Masa sih? Iya, Inggris yang British gitu. Oh, yang R gitu, what gitu. Jago gua. Ntar kita tes. Ini Bang Ridwan Remin. Waduh. Apa? Gue manggil lu tuh sebenarnya bingung. Mau manggil Bang Wawan, Ridwan, Remin gitu. Remin itu sebenarnya apa sih? Nama bokap. Oh, bukan udah di KTP Ridwan Remin juga? Enggak lah, Muhammad Ridwan nama aslinya. Ridwan Remin itu nama Twitter dulu, kan stand up dari Twitter awal-awal. Oh, berarti orang-orang yang manggil-manggil Remin manggil nama bapak lu dong? Iya, tapi nggak apa-apa, seneng dia. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa deh, gue manggil Bang Remin juga lah. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Padang. Ya, sebenarnya gampang Bang. Ntar lu coba nebak aja, sebisa lu aja. Kalau misalnya masih bingung, gue kasih clue-nya apa. Iya. Gitu. Kalau bener dapat apa, salah dapat apa? Bener dapat respect dari masyarakat Minangkabau. Wah, sungguh sangat tidak penting. Iya. Gua sangat butuh emang. Iya. Ya kalau ke rumah makan sederhana bisa dapat diskon. Iya, oh ini abang yang bisa ngomong bahasa Padang nih, gitu. Malah dimahalin. Oh, enggak sih kayaknya. Biasanya orang yang kayak gitu gue tuh pernah ke Tanah Abang. Gue tahu dia orang Padang, tapi dia berusaha untuk ngomong pakai bahasa Indonesia terus. Karena kelihatan ya? Karena kelihatan banget. Atau kecium? Oh, bau Padang nih. Padang banget nih. Oke, langsung aja ya. Iya. Ini kata pertamanya nih. Kata pertamanya. Deh. Tulak. Nah, Tulak. Kayaknya tuh nggak disebut ya? Tulak. Beda ya pengucapan lu gimana? Iya kan gue baca itu tulak. Bukan. Di Padang itu K-nya tuh nggak selalu dibaca K. Jadi tulak. Kayak apa ya? Ya tulak. K-nya nggak ditekan. Ontol gitu. Kontol. Kayaknya tuh nggak disebut kan ya? Kontol. Memek. Nah gitu. Iya. Memek sama memek. Kalau ini tulak itu yang memek, bukan memek. Kayak gitu. Iya. Tulak. Belakang. Oh bukan. Tulak. Apa? Tulak tuh apa? Tulak pedagang, penjual. Bukan. Tulak ini clue-nya adalah sesuatu yang lu tuh apa ya bahasanya? Apa yo? Tidak inginkan. Oh, nggak mau. Kayak gampang banget ya. Lebih tepatnya adalah tolak. Ya gitu doang ternyata bahasanya, gue kira bedanya jauh gitu. Ternyata ganti U sama AO doang. Ternyata orang Padang seneng plesetan. Tolak. Ya, tulak. Tapi sebenarnya tulak ini punya dua makna sebenarnya. Tolak yang menolak sama yang dorong gitu. Oh, mendorong. Jadi menolak depan. Iya. Gitu. Nah, ini adalah isu paling besar di komunitas. Lu pernah menolak openernya Mas Panji? Iya. Dengan alasan karena punya pilihan lah. ya gitu dia. Karena apa lagi? Berarti lu bukan orang yang tipe kayak wah gue pengen nih gitu. Iya. bingung jawabnya gimana. lu berarti berprinsip banget orangnya gitu, dengan kalau lu merasa nggak cocok gue nggak gitu. Enggak juga sih, ya memang gue tuh dulu tuh mut-mutan banget, sampai sekarang juga masih mut-mutan. Kalau masalah kerjaan tuh bukan cuman Panji doang yang gue tolak, banyak juga. Iya. Sampai sekarang juga masih nolak-nolak kerjaan. Karena itu tadi moodnya tadi. Iya, jadi gue tuh nggak mau yang ribet, nggak mau yang apa. Kalau kerjaan lain ya, kalau Panji mah nggak ribet juga sih kayaknya waktu itu gitu. Cuman kalau kerjaan-kerjaan yang di luar itu kadang kalau requestnya terlalu banyak, ribet ah. Ya udah kalau mau hayu, kalau enggak ya udah gitu. Oh gitu. Biasanya orang nolak itu karena budgetnya nggak masuk, ininya nggak oke. Ya itu juga. Iya. Ya kayak tadi gue kan lagi ini stand up virtual, hampir nggak jadi.
Gara-gara itu requestnya gitu. Maksudnya jangan ngomongin pandemi, jangan ngomongin COVID, jangan SARA, jangan itu. Cuman kayak ditekanin banget nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus gue bilang, ya kenapa lu ngundang gua? Kalau lu pengen ada stand up tapi ada aturannya nih gitu. Iya, harusnya kan kalau mengundang tahu dia penampilannya gini nih. Iya, gitu. Suka bahas yang gini gitu. Iya, toh gua juga nggak akan tampil terus beneran ngata-ngatain agama orang gitu, ngata-ngatain orang COVID gitu, enggak juga lah gitu. Pasti lu juga ngelihat situasi panggungnya mungkin ya. Iya, gua juga kan lihat responnya juga kalau nggak dapet ya udah nggak diterusin gitu. Tapi dengan di request terlalu ditekenin banget nggak boleh ini nggak boleh itu, nah gue tuh kadang males. Ya udah kalau nggak mau gitu. Berarti termasuk orang yang gue tuh mau tapi kalau lu semakin ribet gue enggak deh gitu ya. Iya. Gitu. Itu Bang Remin sangat berprinsip sekali ya. Kalau saya sih ribet, aduh ya penting uangnya masih masuk, ayo bisa yang penting masih masuk. Gitu lah ya. Itu kata pertama. Kata kedua, gigih ya. Nah, gigih ya. Ya gigih lah pasti. Iya pasti gigih. Gampang gitu. Gampang. Orang polanya ketebak. Gigih ya. Itu lu berarti orang yang termasuk rajin bikin materi juga nggak? Atau mut-mutan atau nunggu deh ini keresahannya dapat nih tapi ntar aja gitu? Atau lu hari ini gua harus bikin 1 beat nih gitu? Gua setiap hari sebenarnya harus bikin 1 joke sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai ada sehari yang sama sekali gua nggak bikin joke sama sekali gitu. Tapi jokes itu nggak selalu gua pakai buat stand up gitu. Atau bisa buat nge-tweet, bisa buat posting Instagram. Pokoknya kalau hari itu gua udah nge-jokes, udahlah gitu. Udah cukup ya hari itu ya rasanya ya? Udah cukup. Sebenarnya kan nulis jokes itu menurut gua yang bagus banget tetap harus nunggu inspirasi menurut gua. Iya. Kita dapat tiba-tiba, wah ini premisnya bagus banget nih, langsung kesini bagus gitu. Sementara kan inspirasi tuh nggak datang setiap hari kan. Oh iya. Nah makanya tiap hari tuh otak tuh jangan sampai dibiarin tumpul, harus dilatih terus ngejokes. Jadi pas inspirasi itu yang bagus datang, kita ngolahnya nggak bingung. Oh itu dia berarti prinsipnya. Harus tiap hari ya berarti lu ya Bang ya. Iya. Apapun berarti kayak hari ini gue belum ngejokes nih, gue ngelihat apa ya harus nulis tentang apa ya gitu nggak? Atau iya. Selalu gitu. Mencari-cari gitu. Ya, tapi nggak usah dicari-cari juga lah. Kan kita ngeliat apa juga pasti nemu jokesnya lah. Gue enggak sih. Masa? Iya. Saya lagi bawa mobil, tiba-tiba ada yang rese di mobil, pasti kan ketemu lucunya lah. Oh iya, tapi nggak begitu gua tulis menjadi jokes itu kayak gua jadi bercandaan sama orang aja. Nggak harus ditulis. Yang penting mah udah bikin ya udah gitu. Oh lu bukan nulis, bukan nge-tweet gitu atau apa? Yang penting lu melontarkan jokesnya itu aja? Ya kalau lagi sambil buka Twitter kepikiran jokes, ya di-tweet gitu. Atau kalau lagi di jalan tapi kepikirannya, oh ini bisa jadi materi stand up nih. Ya dicatat dulu aja premisnya, habis itu tinggalin gitu. Oh gokil, gitu ternyata. Konsep kreatif Ridwan Remin bikin materi gitu. Iya. Pokoknya setiap bulan tuh harus ada notes premis-premis lah gitu. Sebenarnya kalau premis untuk stand up-nya nggak tiap hari bikin, kan tiap hari tuh jokes-nya aja. Tapi dalam sebulan itu memang harus punya premis-premis baru. Oke. Yang memang tujuannya buat stand up. Oke, gitu. Jadi folder gua ada nih premis-premis. Wah rapi juga. Nih premis. Tuh, premis Juni 2021, premis Mei, premis April, Februari. Ada kalau yang udah ada temanya kayak gini, cari rumah premisnya. Ada yang tentang bola gitu, ada yang tentang stand up Raditya Dika, premis semua. Gokil. Wah, gila juga lu berarti ya Bang ya, harus tiap hari yang kayak gitu. Iya. Modal lagi dong deh, cuman premisnya tukang nasi uduk ngambil gorengan pakai penjepit biar higienis. Iya nggak, zaman sekarang kan gitu ya? Iya. Misalnya dia ngambil gorengan tuh pakai penjepitan gitu. Tapi pas ngambil kerupuknya pakai tangan, kan sama aja. Iya. Ini kenapa gorengannya nggak pakai tangan aja gitu? Oh iya. Pasti gitu juga udah jokes. Kayaknya ada potensi buat stand up nih, cuman nggak tahu mau kemana. Ya udah tulis dulu aja. Tulis dulu. Gitu. Oh, berarti lu termasuk orang yang nyimpan itu ya? Iya. Ada juga kalau sekarang tuh susah stand up karena nggak bisa lagi kita di awal stand up ngeraba-raba penonton. Iya. Nanti dikasusin kayak Gofar. Iya. Kamu raba-raba penonton kamu gitu. Raba penonton bagus. Ya gitu-gitu aja jokes ya. Kalau yang berpotensi buat materi stand up biasanya nggak gua tweet, nggak gua
posting di Instagram. Simpan berarti? Disimpan. Tapi yang memang sekiranya, ini mah nggak bakal kepake di stand up gua gitu, gua tweet aja langsung. Oh gitu, ada pilih-pilihannya ternyata. Misal yang situasional gitu, misalnya gua ngebaca tweet siapa, ini bisa nih jadi joke, ya udah tweet aja gitu. Nggak harus disimpan terus dibahas di stand up. Kemarin gua lihat tweetnya si ini gitu, nggak perlu. Enggak, pusing. Hai, mau iklan dulu nih. Kali ini saya berkolaborasi dengan Physical menghasilkan sebuah merchandise berbentuk kain sarung. Tuh, ini adalah kain sarung saya. Lihat, desainnya sangat bagus sekali dan bahannya sangat nyaman sekali. Sekali untuk Anda para lelaki untuk Jumatan biar keren. Untuk pemesanan silahkan cek di @physical atau link di bio Instagram saya @rinhermana. Gas dong. Oke. Kata selanjutnya. Pasai. Pasai. Nah ini mungkin lu nggak tebak nih. Pasar. Bukan. Nah. Pasai. Apa? Cluenya apa? Cluenya adalah kondisi di mana lu muak. Oh, muak. Pasai. Bisa jadi karena muak gitu. Apa ya? Marah. Ya sifat manusia ya. Ngambek. Saudara itu bukan. Nggak tahu gue. Biasanya lu kalau nge-healingnya tuh main game atau apa gitu. Stres. Bukan. Bosan. Pasai, bosan. Pasai, bosan. Ada makna gandanya nggak tuh? Nggak ada. Ini pasai ini biasanya saya dipakai ketika yang ngerasa bosan aja. Lu mau kesini nggak, main ini nggak? Oh enggak, udah pasai, udah bosan. Udah gitu. jenuh gitu. Jenuh gitu. Nah, dalam berkarir nulis, lu pernah ngerasa kayak anjing, gue bosan nih bahas ini terus nih. Gua nggak suka nih bahas ini terus nih gitu, atau ngerasa gua harus cari jalan lain nih agar stand up gua berkembang atau apa gitu. Iyalah pastilah, kan kalau stand up off air tuh materinya pasti banyak materi lama yang dibawain gitu. Apalagi pas setelah suci tuh jadwal manggung bisa seminggu 3-4 kali gitu. Harus bawain materi itu lagi. Sementara kalau mau materi baru kan ya belum di open mic-in, kita juga belum tahu standarnya gimana gitu. Pernah ada momen gitu, aduh ini materi gue udah gimana ya. Berarti tuh lu ngerasa materi ini udah cukup untuk dibawakan, bukan berarti materi ini udah nggak lucu lagi? Iya, kayaknya sih kalau dibawain dengan semangat yang sama tetap lucu sih gitu. Tapi dulunya ngerasa, udahlah jangan bahas materi ini lagi. Kayak materi-materi suci aja banyak yang sampai sekarang nggak pernah gue bawain lagi. Kecuali lagi dapet momen acara yang temanya pas banget. Oh, dibawain lagi. Baru dibawain lagi. Tapi kalau enggak, cuman ini acaranya bebas aja terus gue bawain materi suci, susah, nggak bisa gue. Materi korek hilang gitu. Iya. Nggak pernah gue bawain lagi sama sekali. Karena udah bosan ya, Iya, kecuali kalau tampil di acara korek mungkin gue bawain. Atau ada acara rokok mungkin gue bawain. Begitu. Standar lu untuk mengatakan gue udah bosan bawa materi ini kapan? Apakah karena udah sering dibawain atau kayak ini udah tahun berapa nih gue tulis nih gitu? Udah nggak ada ininya aja, nggak ada keresahannya aja, iya, ngebawain materi itu kayak ya udah gitu. Materi-materi SMA deh, tentang SMA gitu, udah nggak pernah dibawain kan pasti sekarang. Zaman dulu SMA bandel banget, suka coret-coret tembok. Iya. Sekarang udah bodo amat lah gitu. Udah males ya. Kalau misalnya ada kerjaan yang minta lu bawain materi yang ini dong gitu, tapi lu ngerasa kayak aduh gue nggak, atau lu bawain atau gimana? Ya dibawain aja kalau emang request, makan lebih seneng lah kalau memang harus ngebawain materi lama mah gue lebih nggak ada beban pikiran nulis lagi atau apa. Ternyata bisa materi lama ya udah lah gitu. Lu sepakat nggak materi itu kayak lagu? Apa tuh? Materi itu kayak lagu, kayak ya bakal diulang-ulang terus dan penonton bakal nikmatin terus gitu. Ada yang kayak gitu materi-materinya, kayak materinya Fikri ngomongin balonku. Ya. Itu kan ditungguin banget kalau dia tampil gitu, pasti lucu terus. Sementara kan materi-materi gua nggak segitu orang ingetnya gitu. Saya nggak segitu orang pengen dengerin itu lagi. Jadi kalau udah denger tuh jadi ya udahlah sekali aja gitu. Iya, punchline-nya nggak terlalu banyak kayak sebelumnya gitu. Menurut lu apa yang buat materi itu jadi kayak seperti materi balonku Vicky dan seperti materi yang udahlah nggak usah diulang-ulang lagi gitu? Nggak tahu ya, gue aja nggak bisa bikin materi gitu. Gue mau bikin materi aja. Oh iya. Gue pikir dulu ada riset apa tentang kenapa bisa. Dan gue juga sebenarnya nggak pengen punya materi yang kayak gitu, kayak beat Shanghai-nya Panji gitu. Iya, Shanghai. Itu kan di mana-mana itu selalu kalau ada Jawa Shanghai. Ya, gue juga nggak selalu nggak punya target untuk punya materi yang kayak gitu juga sih. Ya gue pengennya ya gue juga punya materi baru terus. Oke. Kalau bisa tiap hari baru mah baru gue gitu. Oke. Aku paham sekarang. Oke, kata selanjutnya nih. Lakeh. Enak.
Bukan. Wake. Bukan lakeh ini. Laki-laki. Bukan juga dong, lakeh ini. Tertawa. Agar kita tidak lalai. Antisipasi. Pergerakan. Lakeh ini pergerakan. Waspada. Bukan. Tidak lalai. Ingat. Tidak. Bukan lalai, lo pasti dari ini ya, Lakeh. Iya. Iya. Bukan dari la. Ini katanya kan berbeda sekali nih. Oh, tidak lalai. Bukan. Iya kan tadi apa clue-nya? Iya, dia tidak lalai. Apalagi clue-nya? Ini dia tidak lambat. Cepat. Lah, gampang banget. Clue-nya langsung ketebak. Dari lakeh ke cepat gitu. Kok tidak lalai? Iya dong. Dia cepat karena dia nggak lalai gitu. Lalai mah tidak mengerjakan sesuatu dengan benar tuh lalai. Lalai itu yang gini bukan sih? Yang lemas. Oh, lalai itu bahasa Padang. Gimana lu? Lalai itu orang yang ngerjain itu lama gitu, lama. Kenapa gue bilang lalai tadi ya? Salah gue. Cepat itu. Cepat berarti. Iya. Secepat apa lu bikin materi dengan durasi 5 menit? Durasi 5 menit? Iya. Ya kalau nggak lucu mah sekarang juga jadi. Maksud gua, biasanya lu nulis materi itu ada nulis premisnya, terus ada jedanya dulu, terus ada ini diapain ya, ini diapain, gitu. Gak nentu sih kalau bikin materi mah. Materi gue tuh gitu, kayak gini nih, tabungan-tabungan, jokesnya udah ada. Kadang dijadiinnya mah kapan tahu gitu. Lama ya? Ada materi yang paling lama tuh gue materi apa ya? Adalah satu tambahan materi itu gue bikin kayak di awal-awal Metro TV tahun 2013-2014 pertama bikin jokesnya tuh. Akhirnya jadi solid itu di tahun 2017-an. Wah, lama juga ya. Tapi itu dibawain terus, nambah lagi gitu. Jadi waktu itu bikin jokesnya kayak tadi, cuma 1 jokes, 2 jokes, udah selesai, kayak putus aja gitu. Nah, di 2017-an itu gue punya satu tema yang mirip sama itu. Akhirnya itu masuk, dikembangin, jadi itu solid gitu. Oh. Jadi nggak nentu, progres bikin materi tuh bisa berkembang terus. Iya. Cuma kalau memang diniatin banget kayak request, Mas tampil ya besok gitu atau lusa. Nah semalam bisa jadi satu materi. Langsung jadi aja. Iya. Oke. Cuman ya kekuatannya nggak sekuat materi yang udah lama ditabung gitu atau yang udah lama di open mic-in. Iya, paham gue. Kayak gue bikin materi tentang bola ada kayaknya 5 menit, cuma ya tipis-tipis aja kemarin. Langsung berarti? Langsung ngeliat itu tuh langsung bikin gitu? Iya, gue liat teman-teman stand up bola, gue juga apa ya bikin materi bola. Ini ngaruh nggak menurut lu? Dengan lu memahami teknik dan menonton orang lain, membuat lu semakin cepat nemuin keresahan dan nulis materi itu? Iya. Atau tipe lu kayak orang yang ngelamun terus, keresahan gue apa ya tentang ini ya gitu? Enggak, sebenarnya kalau di saat gue sekarang mah semua juga bisa jadi materi kan. Pertimbangan gue bikin materi tuh sebenarnya gue lagi pengen ngomongin ini atau enggak gitu. Guanya mau nggak ngomongin ini gitu. Jadi bukan masalah gue bisa nggak ngelucuin ini, bukan itu. Oh, lebih ke arah personal ya, mau atau enggak, bukan ini. Walaupun ini lu bikin lucu tapi lu nggak mau bawainnya, nggak lu bawain. Iya, nggak dibawain. Kalau cuman lucu-lucuan doang mah. Kayak misalnya bola, gue dukung Belanda. Karena cuman Belanda tim Eropa yang punya taktik adu domba. Gitu. Ngalahinnya susah tuh, mesti pakai sekutu. Iya. Tapi kan gue mau nggak ya bawain itu, gitu. Kecuali di bawahnya ada tambahan lagi. Oh, gue pernah kemarin main ke Belanda, gitu. Oh, gitu. Paham gue. Berarti lu ngejokes itu. Yang pengen diomongin ya, gue jalan-jalan ke Belanda. Gue tuh suka gitu, bikin materinya apa. Poin yang sebenarnya pengen gue sampein apa tuh, kadang beda sama materinya. Kayak materi itu pembuka arah lu mau arahnya kemana gitu? Iya. Orang yang mungkin merhatiin banget stand up, oh kayaknya dia pengen ngomongin ini dah gitu. Oh, dibuka dengan jokes dulu berarti. Iya, jadi itu satu set jokes itu sebenarnya belum tentu itu yang pengen gue omongin. Oke. Itu kayak ngomongin Euro, Belanda, adu domba segala macam, tapi ujung-ujungnya gue cuma pengen ngomong tahun kemarin gue ke Belanda gitu. Pengen pamer doang. Nah, itu tuh sebatas itu aja, gue pengen ngomongin ini, ya udah gue bawain. Iya. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang pengen gue omongin, cuman jokes doang, gak gue bawain. Oke. Berarti lu orang yang anjing, lu orangnya teknikal banget ya atau sangat apa gitu, mau nyampein ini tapi lu tutup dengan rapi, lu buka dengan jokes dulu. Kalau nulis lu rajin ini, terus juga membiasakan diri ngumpul-ngumpulin premis. Kebiasaan sih kayaknya, kebiasaan. Sejak kapan? Sejak mulai stand up atau ya kapan? Sejak mulai ngerti
cara nulis materi aja. Jadi kan ya tiap komik punya rutinnya masing-masing nulis materi. Nah, gue tuh kayaknya emang rutin gue gini. Gokil. Dan pantesan lu sekarang dipecahkan ya yang ini. Apa? Ngajar stand up juga lu. Ya. Ya, dia ngajar stand up sekarang. Oke, Pak Remin, kalau dalam bahasa Sunda lu tahu nggak artinya cepat tadi apa? Gancang. Gancang itu nggak ada makna lain atau apa? Emang Nggak ada. Gancang pisan. Ganjang pisan, cepet banget. Gitu. Oh, gancang pisan. Gue tuh sulit bahasa Sunda tahu karena gitu. Ingin nggak harus juga lah. Iya. Gancang pisan. Gancang pisan, Pasai, bosan. Bosan. Kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu deh gua kalau bosan bahasa Sundanya. Bosan nggak tahu. Bosan apa ya? Jenuh. Nggak tahu. Liar itu apa ya? Pusing, liar. Iya. Gigi. Gigi pisan. Iya, sebenarnya tinggal tambahin pisan. Kayak bahasa Padang berakhir dengan O ini, kalau Sunda pisan. Gigih itu, aduh, apa ya? Nggak tahu bahasa Sundanya gigih apa, Kang? Oh ya. Leken. Gigi itu leken. Oke. Tolak orang ini. Nggak ada kan? Bahasa Sunda tuh kadang gimana ya? Susah tahu, nggak satu kata kayaknya. Oh iya? Iya. Cibadeuyut gitu. Itu mana? Bukan ya? Bukan ya, Kang ya? daerah. Oh, Cibadeuyut. Ya Bukan udah. Cibadeuyut. Itulah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Ridwan Remin. Terima kasih Bang sudah main ke konten gua. Sama-sama. Terima kasih juga udah berbagi ilmu ke penonton-penonton gua. Berapa subscriber deh? 30.000. Oh, masih YouTube kecil ya? Iya. Belum ada checklistnya berarti? Belum ada checklist, masih 30.000 ya. Aduh. Yang penting adalah pemasukannya per 4 bulan. Ya, bagus. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Sukses terus dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Hai, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa di-subscribe. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa menonton video yang lainnya. Terima kasih.